Ya, yang nggak kerasa dulu kan namanya rada lali. Saya pengen dadi ki yo akeh. Kanca-kanca dhewe ki ning mburi yo. Tiba wah, kan kalau nggak ketua soalnya saya meriang saya. Bismillah, saya teman-teman di Jawa Tengah saya 2 periode di sini. Nanti saya tak maju ke pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di pagi menjelang siang ini kita kedatangan tamu spesial juga ya. Namanya Mas Riono. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Tengah 2 periode. Dan beliau adalah orang Magetan. Ini yang unik kan. Orang Magetan tapi bisa duduk di DPRD Jawa Tengah sampai 2 periode. Kita akan tanya nanti seperti apa resepnya. Selamat pagi Mas Riono. Selamat pagi Mas. Apa kabar Mas? Baik baik. So, Mas. Mas Koco, selamat pagi, salam kenal. Asli Magetan Mas ya? Asli Magetan saya. Karena ini penting menurut saya gitu loh. Iya. Penting Magetannya mana? Kok bisa gitu loh ceritanya. Sebenarnya mana Mas Magetannya nih Mas? Saya asli kelahiran di Desa Jambangan, Kecamatan Kawedanan. Nek orang kenalnya Gurang-Gareng. Gurang-Gareng. Gak tahu itu Gurang-Gareng digorengnya apa nih? Pabrik tebu terkenalnya. Pabrik tebu. Nah, itu saya kecil besar di situ, sekolah di situ sampai kemudian saya di SMA terkenalnya Lembu Suro. Yo sekolahane anu lah cah desa. Iya. Masih di Gurang-Gareng tuh ya? Masih di Gurang-Gareng di Kawedanan. Iya. Itu dan saya karena pengen kuliah gitu karena dulu ya 98 saya keluar dari SMA Lembu Suro ya, kemudian nyari-nyari sekolah karena nggak banyak yang mau kuliah zaman 98 itu kan, satu desa mungkin hanya 2 orang. Pokoknya yang penting kamu sekolah gitu aja ya. Kan dulu juga sekolah universitas ataupun perguruan tinggi juga masih jarang gitu. Ya kalau waktu itu kan teman-teman biasanya seangkatan ya, walaupun saya kan karena di kampus di sekolah kan aktivis. Saya ketua pecinta alam, ketua OSIS. Ya, karena ketua kelas gitu kan. Kalau nggak ketua soalnya saya meriang saya. Kalau nggak ketua itu saya nggak mau soalnya. Dari awal challenge-nya memang ketua dari SD gitu. Ya, terus banyak kenalan teman-teman ikut lomba pecinta alam, kegiatan pramuka macam-macam, akhirnya punya wawasan. Mas Lembu Suro itu masih Mas saat ini? Masih lah. Masih ya? Masih ya. Boleh sapa dulu dong teman-temannya yang alumni kayak gitu ya, Mas. Biar ngingetin gitu. Teman-teman Lembu Suro kemarin saya ketemu teman-teman SMA di Kawedanan ya, ke sekolah juga kawan-kawan, barangkali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Ada loh alumni Lembu Suro yang jadi DPR provinsi. Gak nyangka kan dari sekolah desa gitu jadi provinsi. Lo kan dulu gitu kan. Kondisinya kan berbeda dari sekarang gitu Mas. Sekolah di sana dan ya alhamdulillah orang gunung ya. Saya ngambil kuliahnya itu aneh. Ilmu kelautan. Kan orang nyocok banget ya. Obsesi atau apa itu maksudnya? Itu petunjuk ilahi soalnya. Bener. Saya milih itu kan di daftar pilihan kampus, tes berdasarkan prestasi, rapot itu kan. Saya milih itu 1, 2, 3. Saya istikharah ini mana yang cocok lah ya gitu, jurusan apa. 3 kali ngipi itu ya ketemunya saya mancing. Wah ini ada petunjuk. Berarti harus Anda cocok hidup di air kayaknya ini. Terus kemudian yang kedua di pelabuhan, ya berarti kembali ke laut. Kemudian yang ketiga di laut lagi, mancing di laut. Kalau tadi kan pertama di sungai, ini di laut. Wah, di situ ada pilihan ilmu dan teknologi kelautan. Ya udah saya pilih itu. Dan alhamdulillah dari 10 orang itu yang keterima 2. Coba saya masuknya di ilmu kelautan. Orang gunung nggak ngerti ini, tapi alhamdulillah
karena dulu kecilnya sering main ke sungai, renang di sungai, tenggelam di sungai juga pernah saya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah ya bekal yang cocok itu. Itu tenggelamnya karena nakal atau apa sih Mas? Atau memang nggak orientasi medannya nggak bagus gitu? Dulu saya masih ingat SD itu ya di sungai Ndungdagi ya, Ndungdagi itu di Jambangan, terus arah timur itu. Belum masih belajar renang. Itu mau renang nggak bisa, mau kelelep ya, untungnya ditolong sama teman tuh. Masya Allah, saya bilang ini. Itu ekspektasi dari situ pengen ke lautnya. Soalnya di kelautan. Saya S1 saya ke lautan, Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. S2 saya juga di Undip, ngurusi teman-teman nelayan. Nah, itu. Jadi ya sekarang saya merasakan udah di luar udah lama, sejak 98 ya pengen balik lah ke kampung halaman saya. Dari 2018 saya sebenarnya pengen pulang gitu, ke Magetan, Buhar apa Macul apa Buhar. Tapi jangan ke Magetan dulu Mas, saya pengen tahu dulu nih. Tadi orang gunung belajarnya terkait ilmu kelautan. Akhirnya lulus tahun berapa itu Mas? Saya lulus termasuk tepat waktu Mas, 7 tahun. Walau dikit lah. Karena apa ya? Bagi saya kuliah itu ya saya karena aktivis nggak bisa diem. Saya ketua himpunan mahasiswa jurusan. Saya aktif akhirnya naik kelas ke tingkat universitas, jadi ketua kongres mahasiswa Undip, ketua MPR-nya lah kalau dulu. Zaman mahasiswa kan masih ada kongres, masih ada senat, masih ada BEM. Nah, saya yang lantik presiden BEM-nya. Nah, saya waktu itu ketua kongres mahasiswa Undip, dan kemudian memang ya saya udah nyalek Mas dulu. Sebelum lulus saya udah nyalek di kampus itu. Saya 2004 sudah masuk, sudah ya 2009 saya sudah gabung partai politik. Waduh, itu waktu krusial banget loh Mas itu ya, bagi bangsa ini. Betul, saya udah gabung ke waktu itu Partai Keadilan ya. Saya seneng lihat ini kok orangnya enak, ajak ngobrol enak gitu kan. Ya akhirnya gabung, dan kemudian 2004 saya udah nyalek di provinsi. Belum lulus itu Mas. Wah, keren dong. Mahasiswa udah jadi mahasiswa saya nyalek di dapil yang dari Semarang berangkatnya naik bis ke Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen. Nah, itu saya nyalek pertama kali 2004 ya. 2009 nyalek lagi ya. Nah artinya alhamdulillah nggak jadi Mas. Mas artinya nggak semudah itu dong, jenengan kuliah di kelautan kemudian dalam perjalanan kemudian nyalek langsung jadi kan nggak mungkin lah. Enggak, iya betul. Apa yang jenengan tawarkan dari ilmu kelautan tadi kemudian ya karena saya gitu. Jiwanya insya Allah terasah ya, karena seneng ketemu orang banyak, seneng ngurusi teman-teman, terutama sesuai dengan keilmuan saya di bidang kelautan, perikanan dan pertanian. Saya 2004 itu bersama teman-teman seluruh Indonesia mendirikan Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia. Itu saya pendirinya. 2004 itu saya diriin PPNSI namanya. Bergerak di bidang pertanian, advokasi di bidang pertanian. Saya aktif di situ mulai 2004, 2009 saya udah aktif, levelnya udah nasional saya. Itu belum jadi caleg, belum ada dewan ya? Belum, saya masih kuliah. Terus aktif di situ, advokasi di bidang pertanian, perikanan, kelautan, terus ketemu teman-teman nelayan, kadang bikin advokasi, demo, ya macam-macam lah ya, kayak LSM lah gitu. Tapi fokusnya di pemberdayaan. Artinya terus yang dipelajari di kuliah apa ya Mas? Karena keasikan di luar gitu. Ya, yang keasikan di luar kan akhirnya rodok lali. Rodok lali kuliah, akhirnya lulusnya ya tadi 7 tahun tepat. Tapi benar matang akhirnya dari materi kemudian di lapangan gitu ya. Loh, saya pernah terjadi 2003 itu saya penelitian sama dokter dari IPB. Tahun 2002 saya
pernah ke Bohol, Filipina. Perwakilan Indonesia untuk short course tentang perikanan kelautan dibiayai oleh Jepang. Ada 4 waktu itu, saya dari Jawa Tengah, dari Undip, IPB 2, sama Sahkuala 1. Bohol selama 1 bulan tuh di Provinsi Bohol di Filipina. Itu apa? Perikanan, kursus singkat tentang perikanan dengan teman-teman di kawasan ASEAN. Ya alhamdulillah jadi modal penting untuk kemudian ya masuk belajar dengan teman-teman seperti itu. Jadi aktivitas saya pokoknya nggak jauh-jauh dari situ, perikanan, pertanian, ya nyenggol dikit peternakan. Nah, itulah aktivitas saya sampai punya lembaga nasional, saya jadi sekjen, jadi ketua nasional. Nah, kiprahnya waktu itu saya masih belum lulus. Masih di seputar itu juga. Masih di seputar itu juga. Mas, kalau yang kan ada teknologi kelautan gitu. Ya, sebenarnya apa yang dipelajari di sana itu? Ternyata setelah masuk itu enggak teknologinya, ternyata ilmunya. Jadi ilmu kelautan itu yang sifatnya makro. Karena ilmu kelautan sendiri ada dibagi menjadi ilmu kelautan, teknologi kelautan, ada oceanografi, ada 3 cabang yang kalau di kampus itu yang didalami ya. Kalau S1 yang sifatnya umum-umum seperti itu, kalau yang S2 sudah mulai menjurus tadi, misalkan oceanografi, fenomena tentang masyarakat pesisir, konsentrasinya udah ada sumber daya, ada sumber daya pesisir, ada pengolahan, ada perikanan, nah, seperti itu. Kalau teknologinya nggak ada, Mas. Kita dulu dulunya cuma ITK, ilmu dan teknologi kelautan, teknologinya nggak ada. Teknologinya dulu ilmu kelautan kan berkembang hibah dari ADB, Asia Development Bank. Itu mendirikan 6 kampus. Seingat saya itu ada Undip, ada Unhas Makassar, ada Universitas Hang Tuah, ada IPB, kemudian Unsrat Samratulangi, terus satu lagi itu di Andalas, Padang. Nah, ini kampus-kampus yang awal merintis ilmu kelautan. Nah, tapi beriring waktu yang punya teknologi itu ada di UHT, Universitas Hang Tuah. Nah, itu yang dia belajar tentang teknologi. Kalau teknologi kelautan kan berarti dia lebih fokus ke tekniknya. Ya, yang turunannya salah satunya misalkan teknologi perkapalan. Kalau di kelautan ya teknologi misalkan pemecah gelombang, teknologi tentang terkait dengan masalah pengelolaan air laut menjadi air tawar, energi laut menjadi energi listrik. Nah, itu, tapi itu ya S3, jenjangnya udah S3. Mas, artinya untuk, mohon maaf ya, dari ilmu itu untuk diaplikasikan, kita kan kalau lebih ke kemasyarakatan gitu. Nah, ini apa yang jenengan lakukan? Saya mengambil di sisi pemberdayaan masyarakat pesisir. Makanya interaksi saya dengan teman-teman nelayan sejak saya kuliah sudah berinteraksi dengan teman-teman. Dan sekarang saya ketua umum Aliansi Nelayan Indonesia. Jadi udah ya malang melintangnya kalau di situ saya ya nek cah desa ngene iki, terus kemudian iso ngobrol saya mengorganisir teman-teman nasional, ketemu Pak Jokowi sampai 4 kali. Ngobrol tentang perikanan, zamannya Susi itu saya kan face to face sama Susi itu. Nah, tapi sekarang berteman saya. Berteman sama Susi. Nah, itu lebih banyak kemudian prakteknya advokasi ke teman-teman nelayan, masyarakat pesisir. Ilmunya malah saya dapetin ya ilmu organisasi, ilmu lapangan, ilmu pemberdayaan, ilmu pelayanan kepada teman-teman. Dengan cara apa? Saya bikin lembaga di Aliansi Nelayan ini, saya bikin untuk
mewadahi teman-teman nelayan tangkap. Mulai dari nelayan kecil sampai bos-bos nelayan ada di situ. Saya punya namanya SPPI, Serikat Petambak Pantura Indonesia. Ini saya mewadahi teman-teman petambak udang, petambak bandeng. Nah, itu di wilayah Pantura. Saya yang mendirikan dan ya alhamdulillah teman-teman terbantu banyak dari situ. Terus saya ada sekarang RPPN, Rumah Petani Nelayan Nusantara. Itu lingkupnya udah nasional semuanya. Itu berapa organisasi Mas? Saya sendiri nggak ingat. Ada RPPN 1, saya Ketua Dewan Pembina, kemudian ada Aliansi Nelayan Indonesia, terus kemudian ada SPPI. 3 aja, karena dari dulu saya sejak di SMA saya nggak mau terima amanah lebih dari 3 itu udah mentok. Kalau tambah lagi artinya udah nggak keurus. Kalau lebih dari 3 kita nggak akan mampu ngurusnya. Udah 2, kalau ideal itu ya 2, pokoknya 2 aja. 2, 3 itu udah cukup lah. Mas, artinya kalau advokasi dari terkait nelayan, kita kan potensi kan sebenarnya banyak nih. Cuman mohon maaf mungkin dari sisi pemberdayaan ke masyarakat masih kurang karena terkait teknologi juga gitu loh. Atau pemahaman mereka terkait wilayah teritorial atau termasuk hukum gitu Mas. Nah ini kalau aplikasi yang sebenarnya dengan saya banyak Mas di sisi kebijakan, misalkan ya kita mau tidak mau akhirnya berhadapan dengan pemerintah. Misalkan berkaitan dengan peraturan menteri yang alhamdulillah bisa kita batalin. Kemudian juga bahkan di PP 85 yang terbaru kemarin tentang pungutan pajak hasil perikanan kita minta direvisi, alhamdulillah juga direvisi. Walaupun ya ketemunya ini kelasnya kan kelas harus ketemu KSP. Untungnya waktu itu belum Muldoko waktu itu. Kalau Muldoko saya nggak tahu itu. Ketemunya waktu itu masih Teten Mas Duki. Nah, itu orang agak bisa diajak ngobrol lah. Kalau Muldoko kan agak susah itu orang diajak ngobrol. Nah, itu alhamdulillah kita bisa masuk dan bisa berhasil. Bahkan bisa sampai ketemu Presiden Jokowi, kita bisa ngobrol dan kita bisa ngomong. Walaupun saya karena ini organisasi nelayan, ketuanya kok PKS. Waduh, ketahuan saya. Akhirnya kamu nggak boleh ikut. Ya udah enggak apa-apa, saya bilang. Saya itu nggak penting. Yang penting teman-teman saya masalahnya diselesaikan. Alhamdulillah selesai. Itu banyak saya ke advokasi. Kalau pemberdayaan memang fokusnya kan ekonomi ya, ini memang agak berat. Dan masyarakat kita tipologinya itu kan orang yang senang terima bantuan. Tapi kalau diminta untuk berkembang, maju dalam rangka untuk menerima bantuan itu, itu masyarakat itu baru begitu. Nah, ini yang jadi PR berat kita seperti itu. Tapi yang pasti kalau masyarakat kita terutama baik nelayan maupun petani kan paling nggak paham lah kalau terkait hukum lah. Ada nggak tersangkut kasus hukum yang menurut kita paling menarik? Saya ngurusi kapal nelayan yang ditangkap sama teman-teman di Kalimantan Selatan, sampai saya harus ketemu sama teman-teman angkatan laut. Ya harus nego dengan pengadilan, harus keluar duit ratusan juta, udah kita alami semua. Salah celah-celahnya di mana, mereka mainnya di mana, pernah saya alami. Ya itulah salah satu PR kita sebenarnya. Kesadaran teman-teman terhadap hukum ini kadang masih belum banyak yang tahu. Misalkan nangkep ikan di WPP di bawah 30 mil itu nggak boleh. Mereka masuk, ya tangkaplah sama nelayan-nelayan lokal di situ, ributlah mereka, sampai kapalnya dibakar. Kemarin terakhir 2 kapal teman-teman di Pati sama Rembang dibakar di Kalimantan, kan repot kita. Nah, itulah yang mungkin jadi salah. Saya misalkan dulu kita rame Natuna, yang berangkatkan nelayan 500 nelayan ke Natuna kan saya, yang dipanggil oleh Mahfud MD ke kantornya, sampai saya mau telat MOU terakhir itu di Bakamla, saya ditelepon, kalau kamu nggak datang awas, kalau sampai nelayan nggak kamu berangkatin, ini yang tanda tangan Mahfud MD, Direktur Pertamina,
kepala Bakamla, Menko Polhukam, orang nomor 3 terpenting di negeri ini. Wah, modiar saya bilang. Saya ke situ gara-gara macet dari bandara ke situ naik ojek, hujan-hujan, gila saya bilang. Awas ya kalau kamu nggak datang gitu. Itu perjuangannya. Ya udah, kita berangkat. Tapi akhirnya polisinya apa yang didapat? Kita berangkat. Dan alhamdulillah teman-teman juga diuntungkan lah. Seperti itu. Nah, ini kalau kembali terkait karir gitu. Nah, saya kan juga apa ya, agak surprise juga nih. Orang Magetan gitu, tetapi bisa menduduki jabatan DPRD Jawa Tengah 2 periode. Gitu. Ini saya yakin nggak semudah itulah gitu. Ya, betul. Ini apakah juga karena korelasi dari nelayan tadi dengan ilmu jenengan yang di ya alhamdulillah cocok Mas, cocok. Saya ya Allah itu menakdirkan, memang nggak ada yang sia-sia lah kalau kita pelajari. Dulu kan nggak ada bayangan, tapi saya punya cerita. Sebelum DPR kan saya staf fraksi PKS. Itu suatu saat saya mendampingi Ustadz saya rapat di Komisi D waktu itu. Saya rapat gitu kan, meja keliling, kebetulan saya duduki kursinya DPR. Diusir saya sama ketua komisinya. Itu kamu siapa di situ? Oh siapa? Saya stafnya. Oh staf nggak boleh, itu khusus kursinya DPR gitu. Biar saya bilang dalam hati, awas nih, bismillah suatu saat ini tak duduki gitu. Itu tahun 2005 saya. 2005. Ya. Dari situ saya ya aktif di partai politik, di PKS, saya jadi staf fraksi, yang melayani bapak-bapak, belajar ke beliau-beliau, terus kemudian dicalekkan. Pertama alhamdulillah nggak jadi, ya kan. 2004 nggak jadi, calekan lagi 2009 nggak jadi lagi, nah, gitu. Ya Bismillah saya bilang. Karena bagi saya kalau saya punya cita-cita ya sampai kemanapun tak kejar pokoknya. 2014 saya alhamdulillah masuk, dan waktu itu ngalahkan incumbent saya. Orang baru ngalahkan incumbent kan. Modalnya satu, nekat saya. Udah pokoknya budal, mangkat. Tapi harus ada strategi dong. Oh iya. Apalagi tuh satu gitu. Yang penting bagi saya kuncinya ya kita harus dekat dengan masyarakat. Nah, ketemu masyarakat itu kan memang nggak gampang ya. Mau turun, denger, ngobrol dengan mereka. Kadang kita hal-hal yang pragmatis muncul. Pak minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Karena karakter tadi ya. Ya SDM masyarakat kita. Itu kita dengerin aja saya. Saya itu hampir 1 tahun keliling di dapil baru itu dan ada incumbentnya. Dan alhamdulillah dengan hasil itu ketemu masyarakat, ngobrol, dengerin terus. Nah itu saya bisa ya alhamdulillah ya kerjasama dengan teman-teman kita lah. Karena prinsipnya di PKS nggak ada Superman, tuh nggak ada di PKS. Adanya super tim di kita. Semuanya jadi satu kekuatan seperti itu. Itu backgroundnya para yang jenengan datangin kenalan juga atau gimana? Ya masyarakat pesisir banyak. Pokoknya mulai dari sawah, kebun, ya pantai, ya warung, pasar, masuk semua. Sudah ada itu. Mas ada pengen mungkin kalau main ke Gerahadi atau duduk di kursinya gubernur atau apa? Loh, ada cerita unik loh dulu. Gubernur Maluku itu kader PKS. Dulu 2 periode Muhammad Kasubah. Itu sama yang jangan sampaikan. Jadi waktu dia PKS masih kecil di sana, kerjaan dia apa aja? Keliling aja ngisi pengajian tiap hari ke suku-suku itu kan. Suatu saat beliau lewat di kantor gubernur sama istrinya boncengan motor. Beliau cerita, ya mungkin 3 bulan yang lalu ada acara bareng dengan saya di Bogor, di Bandung. Bu, insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkantor di sini ya. Betul. Itu doa yang kemudian 15 tahun berikutnya bisa kesampaian. Allah kasih itu kesempatan. Dan anak-anaknya sekarang di sana di Halmahera Selatan, di
di mana lagi itu, jadi bupati, jadi wakil bupati. Jadi PKS itu kalau di luar Jawa itu malah banyak pejabat-pejabat kita di sana. Ada yang di ketua DPRD di Ndugai itu di Papua, itu PKS. Ya, orang ngertinya PKS, pokoknya PKS gitu. Jadi pokoknya ini partai baik-baik. Ya, itu aja mereka itu. Nah, saya dulu 2018 saya haji. Kenapa tadi saya bilang pengen balik ke Magetan? Saya 2018 itu udah haji. Salah satu doa saya itu ingin pulang ke Magetan. Nah, itu besok ya, karena hari ini misalkan saya alhamdulillah di 2024 besok saya maju dapil pusat dari PKS dari Magetan. Ya, karena kebetulan orang Magetan juga nggak ada. Kan yuk, 8 orang DPR pusat, masa nggak ada orang Magetan? Kamu udah siap untuk meninggalkan yang Jawa Tengah ya? Karena saya DPR itu nggak perlu lama-lama, Mas. Mungkin orang kan DPR enak gitu, dadi meneh kan gitu kan. Ya, saya enggak. Pokoknya nanti saya pengen dadi ki yo akeh. Kanca-kancane dhewe ki ning mburi yo. DPR terus. Wah, kan saya bismillah, saya teman-teman di Jawa Tengah saya 2 periode aja di sini. Nanti saya tak maju ke pusat. Nah, itu aja. Ya wallah alam besok nek pusat misalkan ini Allah ijabahi saya masuk sekali, nanti misalkan masuk ya bisa jadi nanti saya nyalon bupati atau mungkin ada, kalau Pak Anies Baswedan menang saya bisa jadi menteri. Namanya kan cita-cita. Nah, itu saya harus. Nah, itu. Nah, untuk ke pertimbangan ke Magetan kan pasti beda dong, baik mungkin masyarakatnya, struktur masyarakat dan sebagainya dengan yang di Jawa Tengah, di Semarang dan sebagainya gitu. Iya, jauh berbeda. Kalau saya kan di wilayah panas ya, Pantura itu masyarakat keras. Brebes, Tegal, Pemalang, kemudian Pekalongan, Batang. Ini kan masyarakat keras, yang kedua industrinya nyaris hampir tidak ada. SDM masyarakatnya tergolong di Jawa Tengah itu kategorinya adalah SDM nomor 5 dari bawah, dari 35 masuk miskin ekstrim. Nah, kan memang kondisinya masyarakatnya secara ekonomi juga bergantungnya hanya kepada alam, ya, pertanian, dan di Pantura itu perikanan, nggak ada industri, sehingga masyarakatnya ya pragmatis. Kalau di sini ini kan kulturnya kan kultur Mataraman. Masyarakatnya terbuka, rodok priayi bagi kalangan menengah ke atasnya, masih bisa diajak dialog, menerima pembaharuan juga enak kayak gitu. Dan ya walaupun Mataraman itu nek orang mengatakan nek dasare abang ki yo ora abang banget, nek dasare ijo yo ora ijo banget gitu. Jadi masih bisa. Masih bisa lah ini saya apa lah istilah ya, kula nuwun ya istilah di nek wong Jawa ki napa diselondoi ngoten iki saya masih yakin masyarakat kita ini masih bisa kita ajak maju lah dalam sisi demokrasi seperti itu. Kalau tagline-nya yang jenengan bawa adalah Bali Deso Bangun Deso. Ini juga menarik ini. Ya, karena Magetan ini kan struktur ekonomi masyarakat kita itu kan ya 80% kan bergantung ke pertanian, ya, lingkungan di sekitarnya. Dan kalau kita mau maju ya desa harus maju, prinsipnya di situ. Walaupun duit kita kan dikit sekali di Magetan itu, hanya 1,8 triliun APBD kita, kalah sama Ngawi, kalah sama Ponorogo. Nah, kalau nggak ada terobosan yang berangkatnya dari desa, ya kalau desa mengepung kota itu kan itu strategi perang. Nah, kalau kita strategi pembangunan itu sebenarnya juga bisa. Selama kemudian desa ini kita
kasih kemampuan mereka untuk berkembang sesuai dengan potensinya, saya yakin kita bisa maju. Artinya mengerjakan potensi sendiri yang kita punya. Ya, kita apa sih ikon Magetan itu yang ikon Magetan itu apa? Kadang saya pulang tuh kalau Magetan ya kelingannya Sarangan. Sarangan aja ya. Sarangan itu ya dari zaman 20 tahun yang lalu atau memang kayak begitu aja Sarangan. Kan teman-teman yang dekat di sini, gimana Sarangan itu? Ya kalau kok jadi saya? Lu kan mesti butuh memang, informasi saya. memang butuh seseorang yang visioner gitu loh Mas. Ya. Visioner dan kalau mungkin harus butuh orang yang berjuang lebih gitu loh, berjuang Betul. lebih. Gitu. Ya, artinya kan kita harus berani ya fokus misalkan APBD ini untuk apa? Kalau untuk pertanian ya Jawa Tengah misalkan saya bilang karena saya dulu di situ. Ada 23 triliun untuk APBD kita. Untuk pertanian nggak ada 1%, hanya 0,001%. Coba kan sedikit sekali. Coba sekarang Magetan dari APBD itu untuk pertaniannya berapa? Paling pertanian itu karena di Undang-Undang 19 Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, urusan pertanian itu bukan urusan wajib. Ini kan dari induknya sendiri pemerintah dari pusat itu mencanangkan walaupun orang janjinya stop impor, ya kan, kita tidak akan impor lagi, tapi fakta kebijakannya itu berlawanan. Ayo gini, kita impor. Nanti urusan dengan undang-undang Cipta Kerja yang baru sekarang, kalau dulu di urusan pangan itu kosakatanya adalah berdaulat, sekarang diganti dengan mandiri. Dan urusan impor kalau di Undang-Undang 19 itu di urutan nomor 3 pada saat kita ingin mencanangkan kedaulatan pangan, sekarang nomor 1. Jadi ya gimana kita kalau mau maju? Dari pusatnya undang-undangnya sudah nggak berpihak, provinsi kabupatennya akan pasti ngikut. Kan nggak mungkin dia istilahnya membuat mata anggaran yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Nah ini butuh terobosan yang saya rasa orang sekarang harus lihat ke desa, lihat coba apa potensi yang ada. Misalkan wisata desa-desa wisata kan sekarang banyak banget. Dari situlah sebenarnya ekonomi akan maju. Di Semarang saya misalkan di kampung saya sebagai warga yang baik kan ya, saya ketua RT 3 kali leren saya wis melayani masyarakat ganti 3 kali ya. Aku leren baru gue kon maju ketua RW saya nggak mau. Di situ kita hidupkan kegiatan ada jualan bunga yang rame-rame itu kita gerakkan masyarakat. Sekarang kita ada di hutan karena tinggalnya di pinggir hutan, sekarang ada kafe di pinggir hutan. Itu ya kembali kalau mau menggerakkan ekonomi ya dari masyarakat kecil. Kita harus tahu struktur ekonomi kita ini kan 70% yang nanggung kan itu tukang cilok, tukang jualan di pinggir jalan, tukang bakso. Kalau nggak ada mereka, kita collab kemarin kok. Orang yang punya duit di Jakarta, orang yang duitnya pabriknya besar-besar malah apa? PHK, duitnya disimpan di luar negeri, malah minta subsidi ke pemerintah. Kalau nggak ada mereka kita collab kita Mas. Seperti itu. Justru petani yang nggak dapat apa? Lah, justru petani yang sebenarnya harus, makanya tagline saya itu kan kemana-mana saya kan pakai ini nih, pakai caping, biar orang inget negeri kita ini. Saya punya cita-cita dulu, petani adalah aktor utama pembangunan nasional. Nah, kalau itu kita bisa, bagi saya ukuran petani sejahtera itu gampang. Anak-anaknya kuliah semua. Nah itu saya udah ngerasain saya. Segala-galanya berangkatnya itu ya dari pendidikan. Kalau pendidikan kita baik, indeks pembangunan manusia kita baik, otomatis insya Allah ekonominya akan berubah. Seperti itu. Nah Magetan sekarang problemnya kita desa ya nggak ada yang istimewa, ya kan? Ekonomi kita lihat berjalan apa adanya. Kemudian ikon utama kita untuk
fokus ke pertanian juga belum ada. Belum ada. Cobalah sekali misalkan kalau belajar ya, kita belajar kepada siapapun. Banyuwangi misalkan, itu tiap pekan ada event budaya di alun-alun yang diisi oleh masyarakat sendiri. Coba kita kalau pertanian, kita bayangin misalkan tiap pekan di alun-alun kita gunakan untuk jadi pasar tani misalkan, atau mungkin di setiap balai desa itu diinstruksikan sama kepala daerah, tiap pekan dulur-dulur tani coba kita bertransaksi di situ menciptakan pasar tani. Nah itu kan luar biasa kekuatan ekonominya. Tapi ya memang disupport oleh pemerintah. Kalau kita biarin mereka sendiri, ya sekarang misalkan mau bertani nyari pupuk aja susahnya setengah mati. Kemarin saya baru dari sawah, baru kemarin ini hari apa ini? Ini hari Selasa. Senin saya kemarin ngentep itu, keliling-keliling ketemu dulur-dulur tani. Pupuk subsidi dan non subsidi itu susahnya, pupuk subsidi susahnya setengah mati, pupuk non subsidi harganya mahal banget. Sekarang masyarakat butuh. Nah ini kan apa yang dilakukan kabupaten? Ya nggak bisa, provinsi nggak bisa, kan tempatnya di pusat. Seperti itu. Tapi artinya kalau kita mau minta penambahan kuota lagi, apakah ini efektif gitu loh untuk di saat seperti ini? Untuk jangka panjang sebenarnya kebutuhan pupuk kimia ini kan tidak baik untuk struktur tanah kita ya. Karena apa? Karena itu otomatis akan membuat tanah semakin keras. Kemudian membuat jasad-jasad renik ya biota-biota yang di tanah juga akan semakin berkurang. Itu mengurangi unsur hara juga. Kesuburan unsur hara juga akan semakin berkurang sehingga tanah dalam jangka waktu tertentu pasti akan rusak. Tetapi nggak mudah juga pada saat kita pengen go organik misalnya, Magetan go organik. Ya mungkin pernah saya kalau di scroll saya nggak tahu pernah nggak itu. Kalau kita bisa kemudian katakanlah mengurangi 30% saja kebutuhan pupuk kimia, tapi ini jadi gerakan yang masif, itu mungkin akan menguntungkan petani kita. Tapi saat ini ya kebijakan yang pro kepada kepentingan petani dengan subsidi pupuk, ya itu salah satu cara bahwa aku iki peduli karo wong tani, ya kasih itu subsidi. Nah kalau kabupaten kota itu ya tadi dorong dengan mengimbangi dengan pupuk organik. Ya, saya pasti bisa nebak ya kan sudah kita lakukan ini. Tapi iya sudah dilakukan tapi nggak serius. Sebatas saya sudah melakukan. Tapi konsistensinya sampai kemudian kita mampu untuk kemudian mencapai target itu bagaimana kan? Itu yang harus kita kuatin. Mas, kalau saya lihat banyak baliho jenengan itu adalah PKS menang pupuk gampang. Nah ini apa ini kemana ini arahnya nih? Apakah ini kan kalau kacamata teman-teman media, oh ya gampang kok. Tagline-nya gimana tagline-nya? Kan udah diinget kan? PKS menang pupuk gampang. Ya sederhananya begini, karena saya kan berinteraksi dengan teman-teman Komisi 4 di DPR RI juga banyak. Saya dampingi Menteri Pertanian 2 periode juga pernah. Jadi yo IMT yang membawakan tas. Kita tahu persis saya merasa dialog Pak Menteri dengan petani, dialog dengan kepala daerah, dialog dengan teman-teman DPR. Saya ngerangkum gitu. Apa sebenarnya kebijakan pokok agar pupuk ini betul-betul mudah didapatkan oleh petani. Pertama dari politik anggarannya. Jadi politik anggarannya ini yang menjadi sumber utama bahwa kemudian kita akan mampu menyediakan pupuk yang siap untuk teman-teman petani. 1 tahun misalkan kebutuhan pupuk kita ini 3 juta ton, 3 juta ton atau bahkan bisa sampai 10 juta ton khusus untuk subsidi. Nah, kebijakan subsidi ini harus dipertahankan dalam rangka untuk apa? Menjaga stabilitas produksi pangan nasional kita.
menghindari kemudian kegagalan panen akibat apa? Akibat ketersediaan pupuk yang langka, nggak ada. Nah, kalau subsidi ini semakin dikurangi, maka sebenarnya ini secara tidak langsung ya pasti akan menurunkan produksi nasional kita, kan begitu. Ya. Nah, sayangnya ya kita pertimbangan politisnya di pusat itu lebih banyak mereka berasumsi, oh petani sekarang sudah pakai organik, sekarang kita sudah bisa maju. Tapi faktanya belum bisa. Ya. Sehingga mereka kemudian berasumsi, ya udah ini kita subsidi dikurangi dari sekarang 9 jenis pupuk, sekarang tinggal 2 jenis pupuk. Nah, yang 7 siapa yang menyediakan? Swasta. Nggak mungkin, swasta nggak mampu menyediakan. Swasta berebut kue yang namanya pupuk itu, mereka kualitasnya ya di pupuk kimia, tetapi bukan pupuk dasar, pupuk tambahan, ya kemudian ya kayak formula yang kemudian jadi pupuk, itu kelasnya. Jadi kalau kebijakan politik subsidinya ini dikurangi, ya itu otomatis pasti akan mengurangi volume pupuk. Yang kedua, subsidi ini kan untuk pabrik pupuk sebenarnya, ke BUMN pabrik pupuknya, bukan langsung ke petaninya. Walaupun waktu itu sempat viral di Komisi 6 ya, urusan BUMN itu dikritik keras ya, itu PKS ngomong sembarangan subsidi pupuk bukan untuk petani tapi untuk pabrik. Ya memang betul untuk pabrik, sehingga negara ngasih anggaran untuk buat pupuk ke pabrik pupuk. Kalau namanya BUMN, misinya apa? Ya pasti nyari untung lah. Ya padahal statusnya itu mereka adalah barang bersubsidi. Kayak Bulog misalkan, sekarang kan PSO-nya Bulog itu dia 2 fungsi, satu sebagai PSO, public service, public service, yang kedua dia sebagai entitas bisnis yang harus nyari untung. Makanya nggak pernah yang namanya Bulog itu untung. Coba jenengan nanti cari ketik kerugian Bulog triliunan tiap tahun. Nah, di pupuk karena subsidinya semakin kurang. Kemarin saya ketemu teman-teman petani di Ngentep itu, Pak, pupuk subsidi sama non subsidi itu kualitasnya beda. Yeah. Pupuk subsidi itu kalau di kepiur gitu, dirabuk itu masih rempel-rempel gitu ya. Masih basah-basah ya, Pak, masih agak susah. Tapi kalau pupuk non subsidi, jadi pertama di politik anggarannya. Yang kedua memang kalau politik anggarannya ini clear, misalkan, oke, tiap tahun ya, Presiden mengatakan subsidi pupuk selama 5 tahun tidak akan saya kurangi, clear, aman, orang nggak akan ada gejolak. Ya di DPR nggak akan, teman-teman nggak akan macam-macam. Itu. Nah, kalau subsidi pupuknya sudah aman, politik anggarannya aman, sekarang kita memperbaiki kualitas BUMN di pupuk kita. BUMN di pupuk kita yang aktif sekarang hanya 3 pabrik-pabrik pupuk yang besar. Ketersediaan gas. Undang-undang mineral kita lebih mengutamakan gas ini diekspor. Padahal kebutuhan utama pupuk adalah gas. Kan repot kita. Nah, sehingga kalau kemudian subsidi politik anggarannya pas, kapasitas kemampuan BUMN untuk membuat pupuk juga terpenuhi, ya sekarang masuk ketiga distribusi dan pengawasannya. Inilah yang saya bilang mafia-mafia di bawah distributor ini yang saya pernah nangkep di Jawa Tengah itu, pupuk subsidi dipindah dari Kebumen ke Purworejo. Saya tangkap, saya laporin ke polisi karena kalau orang tahu pupuk subsidi ini kan kesepakatan antara Polri, Mahkamah Agung sama Kementerian Pertanian kalau nggak dalam negeri. Barang bersubsidi kalau terjadi pelanggaran, hukuman tertingginya itu hukuman mati. Orang kan nggak pada tahu di situ. Makanya sekarang orang main-main yang namanya barang bersubsidi. Nah, di pengawasan itulah yang kita harus perketat. Lini 1 sampai lini 4 itu harus kita perketat. Sehingga kalau PKS menang jadi Menteri Pertanian, aman pupuk. Pupuk gampang. Nah, gitu. Gampangnya karena ketersediaan, harganya stabil. Kalau ada distributor yang main-main, kita sikat dia.
termasuk pengawasan, penindakan juga. Penindakan harus. Nah sekarang main-main, banyak yang main-main masalah. Artinya itu sebenarnya permasalahan pupuk. Permasalahannya di sini, politik anggarannya yang sekarang mulai nggak berpihak. Iya. Ini kayaknya kita mulai serius ini, tapi duduknya mulai nggak nyaman. Udah jam 10 soalnya. Tapi yang pasti gini, yang pasti jenengan ya ini bakal balik ke Magetan. Iya. Nah kita akan tunggu nanti Mas ya. Ya. Kita tunggu kapan datang lagi gitu ya. Itu baru satu pupuk gitu ya. Jangan lalu gitu ya. Nah nanti beliau yang pasti politisi masih muda dan gagasannya luar biasa juga. Muda, dekat, melayani. Itu. Mudah dekat Melayani. Nah, bismillah nanti. Mudah dekat melayani. Ya karena waktunya juga beliau masih sibuk Mas. banget. Kita akhiri perbincangan kita di Omah Diskusi. Semoga sukses Mas. Kita akan tunggu lagi nanti gebrakan berikutnya. Sukses untuk Omah Diskusi, teman-teman semuanya. semuanya. Apa gitu Oke, ya. siap. Semoga sukses nanti. Salam semuanya. Omah Diskusi.